Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rida Hadi Sastra, CGP Angkatan 11, kelas 51, Kabupaten Melawi. Hari ini saya akan melakukan coaching bersama Pak Agustono. Kali ini Pak Agustono akan menyampaikan beberapa permasalahan berkenaan dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Bagaimana jalannya coaching ini? Selamat menikmati. Selamat pagi Pak Agustono. Selamat pagi Pak Rida. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Rida sendiri gimana kondisinya? Alhamdulillah sehat walafiat juga Pak. Saya ada terima WA dari Pak Agustono berkenaan dengan permasalahan yang terjadi di sekolah. Kalau boleh tahu apa permasalahannya Pak? Jadi seperti ini Pak Rida, terkait hal yang saya komunikasikan beberapa waktu lalu kepada Pak Rida lewat WA. Jadi di sini ada semacam problem of learning. Jadi khususnya saya ini kan guru pelajaran bahasa Inggris ya. Jadi selama pembelajaran bahasa Inggris itu sejauh ini lebih menonjol siswa itu lebih menonjol dari segi aspek pengetahuan. Sementara ketika proses praktek, jadi kondisi realnya di dalam kelas itu saya kasih gambaran ya Pak ya. Jadi setiap anak itu dibagi beberapa kelompok. Saya yang awalnya bertujuan supaya dengan skala kecil seperti itu mereka lebih pede belajarnya. Jadi mereka saya kasih kebebasan. Si A enaknya belajar sama siapa? Oh sama ini Pak, sama si Alia misalnya. Jadi saya tempatkan satu kelompok. Nah itu langkah awalnya. Setelah semuanya terpetakan sesuai dengan kelompoknya, tetapi selama proses pembelajaran semakin ke depannya belum saya lihat aspek keterampilan anak. Dalam hal ini rasa percaya diri mereka. Jadi ketika disuruh menyampaikan sesuatu, hasil diskusi, hasil pembelajarannya, mereka masih tunjuk sana, tunjuk sini. Oh kamu aja yang nampilkan, oh kamu aja yang bacanya. Seperti itu Pak permasalahannya. Oh iya baik. Berarti yang saya tangkap ini Pak ya, tujuan dari perbincangan kita ini berkenaan dengan kemampuan siswa di kelas Pak ya. Iya. Menurut Bapak, tindakan yang Bapak lakukan ini apakah memiliki tujuan yang lebih spesifik lagi selain yang udah Bapak sebutkan tadi? Kalau boleh tahu Pak? Sejauh ini saya hanya fokus kepada aspek kompetensi keterampilan mereka dari aspek rasa percaya dirinya sendiri. Itu yang saya lebih fokuskan. Adapun keterampilan mereka yang lain, saya rasa menurut saya seperti ini Pak. Jika saya melakukan suatu perubahan di kelas, kan tidak mungkin sekaligus gitu Pak ya. Tetap bertahap. Langkah awalnya saya mau melihat kepercayaan diri mereka bangkit dalam proses pembelajaran. Baik Pak Agus, kalau untuk skala, misalnya dari skala 1 sampai dengan 10, untuk tingkat kepercayaan diri murid-murid Bapak di kelas, terutama pada pelajaran bahasa Inggris ini, kalau Bapak menilai sekarang itu mereka pada level berapa Pak? Kalau untuk level rasa percaya diri mereka masih di angka 4 sampai 5. 4 sampai 5. Iya. Tentu ada strategi ya Pak, strategi yang Bapak ingin kembangkan
berkenaan dengan pengembangan rasa percaya diri murid Bapak. Kalau boleh tahu strategi Bapak dalam hal ini seperti apa, Pak? Berkaitan dengan strategi, itulah kemarin saya hubungi Pak Rida. Saya juga ingin konsultasi, berbagi pengalaman, sharing. Kebetulan tempo hari Pak Rida kan pernah memberikan semacam diseminasi kepada kami terkait model pembelajaran yang diferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Jadi pada tahap pembelajaran kedepannya, khususnya yang bahasa Inggris, saya mau melakukan penerapan pembelajaran yang berbasis diferensiasi dan KSE tersebut. Sebelumnya saya sudah pernah kasih gambaran pembelajaran tersebut kepada anak-anak dan daya tarik mereka itu kelihatan, mereka menyukainya. Memang proses pembelajarannya belum pernah dilakukan, tapi secara gambaran saya kasih gambaran mereka, oh seperti ini pola dan prinsip pembelajaran diferensiasi, seperti ini loh prinsip pembelajaran KSE. Dari pemaparan tersebut saya perhatikan daya tarik mereka sangat tinggi Pak terhadap model pembelajaran seperti itu. Nah, untuk dua strategi ini, yang pertama tadi berkenaan dengan diferensiasi, yang kedua berkenaan dengan PSE. Peluang apa yang Bapak lihat dari penerapan diferensiasi itu sendiri, Pak? Dari segi model pembelajaran diferensiasi, yang pertama-tama saya sudah melakukan pemetaan kebutuhan belajar anak berkaitan dengan hal tersebut. Saya melihat dari kelompok-kelompok skala kecil tadi, mereka itu masing-masing punya minat dan bakat. Nah, dari situlah saya berkesimpulan, sepertinya dengan kondisi anak seperti itu sangat cocok dan sangat layak jika diterapkan model pembelajaran diferensiasi. Dengan begitu saya rasa kebutuhan belajar anak setiap kelompok yang bervariasi tadi akan terpenuhi. Nah, jadi terkait peluang tersebut saya beranggapan saya berpendapat dari skala prioritas setiap kelompok sesuai dengan minat dan bakat mereka, jika sebagai guru kita tepat mengarahkannya, pembelajarannya sesuai, metode model pembelajarannya sesuai, menurut saya perkembangan peserta didik ke depannya sangat-sangat spesifik ke arah yang positif. Baik, terima kasih Pak, bagus sekali Pak ya. Kemudian saya menangkap tadi dalam ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Agus berkenaan dengan strategi, model. Apakah dalam hal ini Bapak akan mengangkat satu model atau bagaimana Pak? Kalau untuk model pembelajaran, rencananya saya akan matching, gabungkan penerapan model pembelajaran diferensiasi dengan KSE, Pak. Saya akan gabungkan kedua tersebut karena menurut saya untuk diferensiasi dan KSE ini jika digabungkan ini merupakan suatu katakanlah alat ya Pak ya, alat dalam proses pembelajaran, dalam bentuk prosedur pembelajarannya yang sangat komplit Pak. Karena dari segi diferensiasinya kita mengetahui bisa memetakan kebutuhan anak, melalui kompetensi sosial emosionalnya akan meningkatkan proses pembelajarannya. Nah, jadi masing-masing kelompok itu semuanya bervariasi, cenderung meningkat ke arah yang positif ya Pak ya, sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nah, jika untuk strategi saya rasa sejauh ini pengalaman saya mengajar, saya tidak monoton Pak, tidak terlalu fokus pada strategi A atau B atau C. Saya lebih kepada menyesuaikan saja. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya.
Eh, kalau pun ada tantangannya, seperti apa bentuk tantangannya, Pak? Ya. Sejauh ini dari pengalaman saya mengajar, ada beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pembelajaran. Salah satunya sudah pasti pelengkap atau pendukung pembelajaran, baik itu dari segi alat, baik itu dari segi sumber dan lain sebagainya. Nah, sejauh ini selain dari hal tersebut, yang menjadi faktor penghambat juga seperti saya sampaikan tadi, Pak, lebih kepada aspek keterampilan siswa tersebut. Saya rasa itu mutlak menjadi penghambat, penghalang proses pembelajaran tersebut sukses, proses pembelajaran tersebut meningkat. Nah, maka saya sampaikan di sini, saya fokusnya kepada apa yang sudah saya amati sebelumnya, yaitu fokus kepada keterampilan siswa dari aspek rasa percaya diri mereka. Saya rasa itu menjadi faktor kendala utamanya dalam proses pembelajaran. Baik, terima kasih, Pak. Untuk daya dukung bagaimana, Pak? Sejauh ini untuk daya dukung, saya sudah menerapkan semacam kesepakatan kelas dengan siswa. Untuk daya dukung, di sini saya berprinsip seperti ini, Pak. Saya sampaikan kepada siswa, kita hidup di zona pedesaan, otomatis semua serba keterbatasan. Maka dari itu setiap proses pembelajaran usahakan kita bersama-sama sekreatif mungkin dalam hal menyiapkan suatu, yaitu alat pendukung pembelajaran, baik itu berbentuk visual, gambar dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk daya dukung pembelajaran, saya dan siswa sama-sama kompak kerjasama bagaimana menyiapkan suatu bahan pendukung pembelajaran yang semenarik mungkin, semaksimal mungkin. Tapi sebelumnya itu prosesnya dirancang dulu, Pak. Kalau saya dengan siswa dirancang dulu pada pertemuan berikutnya dan dipersiapkan pertemuan sebelumnya dan dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya. Baik, bagus sekali, Pak, ya. Kemudian ini, Pak, permasalahannya kan pada kepercayaan diri siswa. Tentunya ini Bapak sudah melakukan asesmen diagnostik, ya. Kalau boleh tahu, antara moda visual, auditori, dan kinestetik, murid kelas 9B yang akan Bapak berikan perlakuan khusus ini, apakah mereka cenderung kepada satu mode aja atau beberapa atau variatif? Sejauh ini yang sudah saya petakan, mereka lebih cenderung kepada visual. Iya, daya tarik mereka 90 sampai 96% mereka lebih dominan tertarik kepada visual. Ya. Jadi dalam pembelajaran selanjutnya ini, terutama di mapel Bapak ini nanti, apakah Bapak akan menggunakan media gambar atau video atau seperti apa, Pak? Rencananya menggunakan media gambar. Media gambar yang dicetak sendiri atau seperti apa? Rencananya karena memang alat pendukung pembelajarannya juga tersedia, saya menggunakan alat e-bokus bagian medianya. Nanti untuk short presentationnya nanti bisa menggunakan PowerPoint dan lain sebagainya. Sebelumnya ini pernah dilakukan? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya. Belum pernah. Baik, untuk yang ke depan berarti ini Bapak akan menggunakan IT, khususnya ini fokus, mungkin gambar-gambar dari internet atau apa. Ini untuk
Tema apa Pak kalau boleh tahu? Ini kemarin terakhir materi mereka tidak salah itu berkaitan dengan alat penunjuk jalan. Ya, alat penunjuk jalan. Street guide namanya. Street guide. Ya, alat penunjuk jalan. Menarik sekali ya Pak ya. Jadi ini menginkludkan teknologi, memasukkannya ke dalam pembelajaran sehingga menjadi teknologi menjadi asistensi bagi terlaksananya pembelajaran. Untuk perencanaan ini kapan mau dilaksanakan Pak? Sesuai jadwal pembelajaran saya, rencananya jika memang tidak ada halangan, jika memang Pak Ida bersedia, akan saya jadwalkan pada hari Selasa Tanggal 2 Oktober ya Pak ya? Iya. Baik Pak Agus, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya, berkenaan dengan coaching kita hari ini mengenai harapan ya. Dengan diterapkannya penggunaan media seperti ini, kemudian model pembelajarannya seperti yang telah Bapak sampaikan, harapan Bapak tadinya awalnya ada di level 4 atau 5, kalau sudah diterapkan seperti ini harapannya berada di level berapa kira-kira Pak? Ya. Kalau untuk proses awal ini yang pasti saya menginginkan mereka levelnya berada di one step ahead. Paling tidak jika hari ini level mereka level 4, besoknya mereka level 5 minimalnya. Saya tidak sebagai seorang guru, saya juga tidak bisa terlalu memaksa mereka untuk berada di level tertentu, karena semua ini butuh proses ya Pak. Ya, betul. Ya, dan ini juga termasuk masih dalam proses perencanaan. Jika memang saya juga tidak beranggapan bahwa nanti yang akan kita lakukan ini sesuai dengan jadwal dan kegiatan tersebut berhasil, saya juga tidak bisa memastikan hal tersebut. Setidaknya sejauh ini kita merencanakan sesuatu bagaimana untuk meningkatkan kualitas belajar anak, baik itu dari segi model pembelajaran, metode dan lain sebagainya, baik itu yang saya dapat secara mandiri maupun yang selama ini sudah Pak Ida sebarkan kepada kami terkait informasi terkait lewat kegiatan workshop dan lain sebagainya, diseminasi dan lain sebagainya. Yang pastinya harapan saya mereka kedepannya berada di satu angka lebih tinggi, satu level dan lebih tinggi dari yang sebelumnya. Mantap sekali Pak Agus. Jadi tidak sabar saya ingin menyaksikan bagaimana Pak Agus mengimplementasikan media gambar ini untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Mohon kerjasama. Siap. Besok ya Pak Agus ya jadwalnya? Ya besok Senin. Ya. Nanti saya lihat jadwal dulu. Oh siap Ya, siap. Kalau tidak salah, kalau tidak Senin, Selasa itu. Senin atau kita Selasa. sesuaikan dengan jadwal pembelajaran. Siap. Baik Pak Gus, terima kasih Pak atas bincang-bincangnya. Sama-sama. Saya merasa Bapak adalah rekan berpikir saya, ya kan? Mungkin demikian juga sebaliknya dari Pak Agus. Saya tunggu kabar baiknya Pak Gus. Siap Pak. Terima kasih ya Pak Gus ya. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Gus. Selamat pagi Pak. Demikianlah perbincangan coaching antara saya dan Pak Agus berkenaan dengan peningkatan rasa kepercayaan diri kelas 9B SMP Negeri 5 Nangapino, khususnya dalam mata pelajaran Bahasa Inggris. Saya Rida Disastra, CGP Angkatan 11, kelas 51 Kabupaten Melawi, ucapkan terima kasih dan salam guru penggerak.
Ingat, kita teks prosedur singkat dan sederhana saja, ya. Nggak perlu yang panjang lebar atau apa. Alat, bahan kan? Ya. Yang penting harus ada 3 itu, judul, alat atau bahan, dan langkah-langkah. Paling minimal 3 itu yang paling singkat dan sederhana. Apa sih ini? Di mana sih ini? Oke. Ya. Untuk yang olahraga, alat atau bahan boleh diganti bahasanya dengan perlengkapan, nggak apa-apa, sama. Perlengkapan olahraga, boleh. Ya. Itu namanya synonym for specific purpose namanya kalau dalam bidang itu. English for sport. English dalam bidang olahraga. Gimana Jonathan? Sebentar lagi. Oke, 2 menit lagi. Ya, timernya berjalan. 2 menit lagi waktunya. Jangan lupa kata benda, kata kerja, dan kata sifatnya dicari dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya, ditulis. Ya. Untuk langkah awal tidak harus semuanya, paling tidak ada 2 atau 3 kata, 4 atau 5 kata. Ya, secukupnya lah, secukup waktu yang diberikan. Itu contohnya. Baik, silakan duduk yang bagus. Oke, waktunya
habis. Tugasnya, ya, kelompok lain tugasnya pegang pulpen, dicatat apa saja bahan-bahan yang mereka sampaikan, bahannya saja. Karena kita untuk mencari 3 jenis kata itu letaknya pada bahan atau alat, ya. Dicatat bahan-bahannya apa saja. Itu tugas kalian, ya. Oke, kelompok siapa yang duluan? Yang udah siap? Ya? Udah? Belum? Sini. Berdiri bacakan. Ya. Ya, yang lain dengarkan ya. Ya sambil dipegang bukunya menghadap sana nggak apa-apa. Baiklah, terima kasih atas kesempatan saya untuk berbicara. Jadi saya di sini akan membacakan cara membuat tempe goreng. Tempe goreng adalah olahan tempe yang diiris sesuai selera, diberi campuran bumbu lalu digoreng dengan minyak panas sampai kecoklatan lalu ditiriskan. Tahukah kamu cara membuatnya? Simak alat dan bahan dan langkah-langkah tersebut. Berikut alat dan bahan untuk membuat tempe goreng. Alatnya ada kompor dan panci, jaringan atau ayakan, spatula. Berikutnya bahan yaitu minyak panas, papan tempe, 2 siung bawang putih, 1,5 sendok ketumbar biji, 1,5 sendok makan garam, penyedap masakan jika suka. Berikut langkah-langkah cara pembuatan tempe goreng. Haluskan bawang putih, ketumbar, garam, dan penyedap makanan. Tambahkan sedikit air, lalu aduk rata. Iris tempe, rendam di bumbu yang telah dihaluskan, dan diberi air kira-kira selama 5 menit. Lalu panaskan minyak goreng tempe dengan api sedang hingga matang, berwarna coklat keemasan. Selanjutnya, angkat tempe yang telah matang, sajikan selagi masih hangat. Itulah cara-cara membuat tempe goreng dan langkah-langkahnya. Dan yang selanjutnya saya akan membacakan yang kata kerja, kata benda, dan kata sifat. Ya, terima kasih. Baik, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompoknya sendiri. Nah, yang lain sudah menyimak tadi bahan dan alatnya apa? Udah? Udah ditulis? Oke, tugas kelompok lain. Ya, sebagai penanya ya. Kelompok penanya silakan ucapkan kata ini. What we say diganti dengan kata yang kalian tulis tadi. Kalian mau nanya misalnya buku bahasa Inggrisnya apa? Gunakan pertanyaan nomor 1. Yang menjawab Cindy, kelompok Cindy, gunakan kalimat yang kedua. Buku bahasa Inggrisnya adalah buku, in English is book. Kalau ini what we say what we say buku in English. Nah, seperti itu bagi yang penanya. Silakan kelompok Jonathan, boleh? Mau tanya dulu? What we say bawang putih in English. Thank you. Masih ada? Masih ada? Ya? 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 Gunakan yang nomor 1. What we say spatula in English. Oke. Ya. Boleh, sambil berdiri silakan. What we say
minyak goreng in English. What we say? Marica bubuk. English. What we say? Marica bubuk in English. What we say? Marica bubuk in English. Oke, silakan dijawab. Nah, ada yang sambil cari, ada yang sambil. Nomor 2 ya. Ya, kelompok lain dengarkan. Mereka mau jawab. Bawang putih in English is garlic. Yang kedua, spatula in English is sauce. Yang ketiga, minyak goreng in English is cooking oil. Yang keempat, marica bubuk in English is pepper powder. Siap, terima kasih. Oke. Itu tadi sudah dibaca sama dia ya. Ya, udah dijawab. Kalian kan mendengar bagaimana dia mengucapkannya tadi dalam bahasa Inggris. Nah, silakan ditulis. Jangan pikirkan salahnya dulu. Ya, salah dan benarnya nanti. Ya, nanti kita koreksi bersama. Menurut kalian yang kalian dengarkan tadi apa? Silakan aja ditulis. Ya. Kelompok siapa lagi? Kelompok dengarkan enggak? Belum. Hah? Salah yang udah siap? Satu aja. Siapa? Ya, sudah siap. Ya. Dia, kelompok dia. Satu saja dari kalian berdua. Masa dua-duanya belum? X. Prosedur olahraga. Cara melakukan sesuatu. Cara bermain badminton. Yang pertama, tujuan. Badminton adalah salah satu olahraga yang cukup populer di Indonesia. Badminton merupakan olahraga yang pada dasarnya menggunakan tangan dengan cara memegang raket dan dengan menangkis bola bulu tangkis atau shotleg atau kok. Nah, kalau kamu mau tahu lanjut mengenai tentang badminton, yuk simak berikut. Alat dan bahan. Alatnya ada raket badminton, bola bulu tangkis atau kok, sepatu badminton dan kelengkapan lainnya. Lapangan, net, lampu. Untuk bahannya cuma ketersediaan fisik, energi, dan kecerdasan. Untuk langkah-langkah, pegang raket dengan santai dan nyaman. Dengan ibu jari melingkar pegangan dan jari-jari melingkari bagian atas pegangan. Ancang-ancang atau sikap tubuh. Servis, lagunya servis. Dimulai dengan memberikan lawan bola secara silang di awal. Yang selanjutnya pukulan atau strokers. Ketika bermain badminton, kita harus memiliki skill pukulan yang tepat dan kuat. Dan yang terakhir atau yang keempat, penutup. Nah, jika bermain badminton bisa membuat tubuh kita bugar dan merasa fit. Jadi bagaimana? Apakah kamu merasa tertarik dengan olahraga badminton? Selamat berolahraga.
untuk kelompok belakang. Ya, silakan. Kelompok sini mau bertanya. Alat dan bahannya. What we say lapangan in English. Terima kasih. What we say bola in English. Bola badminton. What we say sepatu badminton in English. What we say lampu English. Lampu, ada kan? Oke. Nah, silakan. Lapangan in English is field. Field. Bola badminton in English is sepliku or cook. Shuttlecock. Sepatu in English is shoes. Lampu in English is light. Thank you. Baik, tepuk tangan. Nah, itulah dua contoh gambaran awal mengenai teks prosedur yang kalian buat sesuai dengan hobi kalian, keseharian kalian. Ada yang hobi memasak, yang di sana tadi kelompoknya sini memasak makanan ringan ya. Yang di sini makanan berat, yang ini badminton, yang ini bola kaki, yang sana bola voli. Nah, sebagai gambarannya udah ada dua kelompok yang menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Nah, seperti itulah gambaran tentang teks prosedur. Ya, jadi tidak hanya monoton. Oh, teks prosedur ini berarti kita buat teksnya berdasarkan makanan. Enggak monoton tentang makanan terus menerus enggak. Olahraga, kegiatan lain. Contohnya dalam P5 itu. Ya, yang berkaitan dengan perikanan kemarin kan? Cara memberi pakan, membasmi hama, ya, sini kan? Nah, terus bagaimana cara persiapan kolamnya dan lain sebagainya. Begitu juga kegiatan olahraga. Oke, sebagai tugas lanjutan untuk tugas kelompoknya, jadi masing-masing kelompok selesaikan tugas yang tabel ini. Selesaikan secara mandiri. Ini saya jadikan homework atau tugas rumah. Silakan kalian petakan kata sifat, kata kerja, dan kata bendanya. Semua yang kalian tulis dalam teks prosedur itu. Ya, tulis bahasa Inggrisnya apa dan bahasa Indonesianya apa. Masing-masing. Ya, sesuai dengan tugas kelompoknya tadi. Nanti pertemuan berikutnya baru kita bahas, kita rangkai menjadi suatu kalimat yang baik dan benar dalam bahasa Inggris. Oke, jangan lupa nanti pertemuan berikutnya yang punya kamus bawa kamusnya, yang punya HP bawa, kita jadikan alat pendukung pembelajaran. Ya, iya. Kalau ada besok ada bahasa Inggris.
Ya, di bawah. Nah, memang besok kedua kita. Baik, sampai di sini ada mau ditanya dulu terkait materi yang disampaikan kawan-kawannya tadi terkait kekurangan, kelebihan dan lain sebagainya. Ada? Kelompok Mizwa? Ada mau disampaikan? Tidak ada? Oke. Sebagai penutup awal, saya minta satu orang, ada 1, 2, 3, 4, 5 kelompok ini perwakilannya saja dari 5 kelompok, sampaikan satu refleksi singkat mengenai kegiatan pembelajaran kita hari ini sekarang dari awal pelajaran bahasa Inggris sampai selesai diskusi kelompoknya. Refleksi singkat, refleksi itu isinya bebas, yang pasti menyampaikan suatu hal yang positif, baik saran, masukan dan lain sebagainya. Silakan, siapa? Boleh Jonathan, boleh Cindy, boleh Mizwa, silakan. Siapa yang bersedia? Silakan. Jonathan? Boleh? Silakan. Baiklah, selamat siang teman-teman semuanya. Saya akan mengapresiasikan perasaan saya belajar bahasa Inggris hari ini dari awal hingga saat ini. Saya merasa senang dengan pembelajaran bahasa Inggris kali ini karena mengaitkan tentang teks prosedur. Teks prosedur ini sangat bermanfaat untuk pengetahuan saya, pengetahuan baru dan isi-isi dalamnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Cindy atas refleksi singkatnya. Nah, mudah-mudahan apa yang Cindy sampaikan itu bisa kita serap semuanya, baik itu saran ataupun masukan dari dia sebagai bentuk suatu perubahan buat kita semuanya, pola belajar kita, sikap, attitude kita dalam belajar ya. Oke. Sebagai penutup kedua ya, penutup tapi yang sifatnya masih kegiatan ya. Kita ice breaking singkat dulu. Iya, silakan ice breakingnya ini karena ini berkaitan dengan teks prosedur. Saya ambil tema tebak makanan ya. Oke. Masing-masing kelompok silakan tebak kira-kira makanan apa itu nanti. Ya. Oke, siap semuanya? Oke. Ya, kira-kira makanan apa? Ah ya. Oke. Ya, bersama-sama kita saksikan ya. Oke. Yang kedua. Pizza, sosis, apa lagi? Nasi goreng, apa lagi? Oke. Oke, sama-sama kita lihat ya. Apa itu? Hah? Mie ayam. Oke. Ya, lanjut apa ini? Sushi yang mana? Sushi yang mana? Sushi ini banyak. Sushi yang mana? Hah? Oke. Sama-sama kita saksikan. Apa? Mie ayam. Oke. Lanjut. Hah? Apa?
saja tahu. Apa itu? Sulis, oke. Nama makanannya sulis, gorengan sulis. Oh ya. Lanjut. Apa ini? Hah? Bubur. Oke, sama-sama kita lihat. Apa itu? Hah? Ya, Pak Polisi. Lanjut. Apa? Sosis. Dan? Hah? Mana ada burger? Burger. Burger. Oke, sama-sama kita lihat apa? Oke. Fikal, apa ini Fikal? Hah? Kepiting? Sop buah, oke. Katanya hobi makan, tapi tak bisa tempat makanan. Gimana sih? Caranya dari gambar tersebut, sebelum kalian menebak, kalian cium dulu baunya. Pasti ada aromanya itu. Terakhir. Hah? Oke. Baik, perhatian semuanya. Untuk serangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini semuanya sudah terlaksana sesuai dengan jadwalnya. Jadi ingat, Siti, yang lain. Jadi kelanjutan tugasnya saya jadikan tugas mandiri di rumah. Silakan cari yang 3 itu tadi ya. Kata kerja, kata benda, dan kata sifat. Tolong diisi bahasa Inggrisnya apa, bahasa Indonesianya apa. Itu sangat penting sekali, Pak Im. Sangat penting sekali. Jika tidak kalian kerjakan, kita tidak bisa melanjutkannya besok. Ya? Kalau bisa semuanya yang kalian tulis itu, yang ada kata benda, kata kerja, dan kata sifat 3. Iya, kalau cuma 2 tulis 2. Tapi tak mungkin. Kata kerja itu banyak. Ketiga kata ini ya yang paling dominan, yang paling sering kita pakai dalam membuat kalimat. Ya, jelas ya? Oke. Iya, katanya itu. Kalau kalimatnya belum. Kalimatnya besok. Tugas lanjutannya. Hari ini kita memetakan kata apa saja yang digunakan dalam pembuatan teks prosedur. Jadi kalian harus tahu dulu 3 kata inilah kata dasarnya. Ya, ya, ya sesuai kelompok. Kalau poli ya poli, bola kaki, badminton, dan lain sebagainya. Jelas? Ada mau tanya lagi? Oke, kalau tidak ada, kita siap-siap kemas dan selesai. Iya, seperti biasa lah. Kita memulai kegiatan dengan doa, kita mengakhirinya dengan doa pula. Oke, silakan dikemas dulu. Silakan satu orang berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasi hari ini ya pelajarannya.
Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, apa yang sudah kita pelajari, semuanya bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa segala bentuk tugas dan kewajiban kalian yang telah diberi oleh Bapak Ibu Dewan Guru, tidak hanya mapel bahasa Inggris, mapel lain juga, yang sifatnya pekerjaan rumah, tugas mandiri dan lain sebagainya, tolong dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan ketentuannya, ya. Jelas semuanya? Oke. Lepas ini langsung pulang, hati-hati di jalan dan pastikan pulang ke tujuan yang sebenar-benarnya. Ya, jangan singgah sana singgah sini lagi. Ya, yang terdampak banjir ada? Ya, tolong hati-hati ya. Jangan terburu-buru. Ya, jaga keselamatan kita semuanya. Karena yang pasti kita besok ingin berjumpa lagi. Baik, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon. Oke, silakan. Selamat pagi Pak Rida, Pak Agus, ya semuanya ya Pak ya. Jadi ini adalah pendampingan yang kelima. Temanya untuk pendampingan kali ini rancangan program yang lebih pada murid. Jadi nanti ada 4 sesi. Saya akan berdialog dengan Pak Rida berkaitan dengan penerapan aksi nyata Modul 3.1. Lalu ada juga rancangan program dan perkembangan komunitas praktisi. Untuk yang pertama ini kita karena sudah ada Pak Adisono ya, sebelumnya kan Bapak sudah melakukan dialog pra-observasi, kemudian sudah mengobservasi ya Pak ya, sudah mengobservasi. Jadi untuk hari ini kita akan dialog dulu antara Pak Rida sebagai supervisor ke Pak Adisono sebagai yang diobservasi. Saya memberikan penilaian terhadap Pak Rida yang berkaitan dengan penampilan coaching pasca observasi kondisi akademik. Jadi nanti silakan saja Pak Rida yang dialog seperti itu ya, sesuai dengan inilah sesuai dengan rujukan ya. Jadi silakan saja Pak Rida ya. Saya tidak ikut diskusi loh ya. PP-nya sudah. Oh ya. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Pak Rida. Mana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah sibuk. Pak Agus, ini sesuai dengan jadwal kita hari ini. Kita sebelumnya mungkin saya mau review sedikit mengenai Pak Agus ya. Satu kegiatan Pak Agus saat di kelas. Dan hal yang menarik di ceritakan Pak Agus terutama berkenaan dengan Pasti ada Pak. Berkaitan dengan hal tersebut, setelah Pak Rida dan saya melakukan proses coaching kemarin, setelah itu kita rencanakan kegiatan observasi di kelas yang dimulai dengan pra-observasi.
dilanjutkan dengan observasinya. Yang saya dilakukan di kelas itu semuanya berdasarkan apa yang telah kita komunikasikan pada proses coaching, baik itu dari segi persiapan pembelajarannya, proses maupun hasilnya. Dalam alhamdulillah sejauh ini berkaitan dengan pembelajaran kemarin saya menyesuaikan dengan apa yang kita rencanakan kemarin. Saya kembali menjatuhkan sesuai dengan masukan dari Pak Rida untuk menyesuaikan kondisi pembelajaran di kelas. Itu saya menggunakan proses pembelajaran diferensiasi dan KSE, kompetensi sosial emosional. Dan alhamdulillah sejauh ini bahkan penerapannya bukan hanya saat proses observasi kemarin saja, jadwal berikutnya dan tiap pembelajaran berikutnya saya juga melakukannya secara kontinu, dan alhamdulillah hasilnya itu menurut saya sangat-sangat maksimal karena ada perbedaan signifikan dari terlihat dari minat belajar anak dengan dilakukannya pemetaan belajar anak, dengan dilakukannya evaluasi proses pembelajaran sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Sejauh ini dari hasil sangat-sangat memuaskan, sangat-sangat maksimal. Adapun dari beberapa anak di kelas yang memang dalam tanda kutip memiliki perlu bimbingan tertentu dalam proses pembelajaran, itu secara pribadi saya lakukan lampirkan dalam rencana tindak lanjut dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, dan artian memberi pembelajaran tertentu menyesuaikan lagi dengan kondisi kekurangan anak tersebut. Itu ya Pak Gus ya. Baik, yang kemarin PJJ yang seperti apa? Yang direncanakan awal sama yang dipraktekkan. Ada sesuai? Ada sesuai semua. Kemarin saya memilih yang model pembelajaran diferensiasi ya Pak ya. Dalam hal ini penerapannya kemarin sesuai dengan masukan dari Pak Rida, mengenai karena Pak Rida juga mengenal dengan kondisi anak di kelas. Pak Rida juga melakukan observasi tentang karakteristik anak di kelas. Jadi saya menggunakan yang model visualisasi learning kemarin, pembelajaran yang visual. Selain itu juga menggunakan tugas proyek dan sebagainya terkait dengan penyesuaian terhadap pola pembelajaran diferensiasi tersebut. Penyesuaian tentang 3 hal itu tadi Pak, proses, terus konten dan produk ya Pak. Iya, proses, konten dan produk, dan tiga-tiganya itu kemarin alhamdulillah semuanya diterapkan, disesuaikan dengan kondisi minat pelajaran. Baik Pak, saya tertarik dengan apa yang disebut Bapak tadi, perkembangan. Karena perbincangan kita sebelumnya kan Bapak menyampaikan 5 sampai dengan skala ya. Untuk setelah Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas, apakah target tersebut sebelumnya tercapai? Sepenuhnya tercapai. Dan kemudian Bapak ada disesuaikan mulai dari masing-masing ada perlakuan khusus nanti yang mungkin dilakukan khusus dengan masing-masing. Ya, betul. Seperti apa? Izin melaporkan juga Pak, kemarin di kelas khususnya kelas tersebut ada siswa yang memang kemampuan membacanya masih minim sekali Pak. Kemampuan membacanya masih minim sekali. Sementara dalam pembelajaran bahasa Inggris yang sifatnya bahasa sudah pasti itu menerapkan
4 skill tersebut Pak. Yang pertama membaca, menulis, berbicara, dan mendengar. Jadi sejauh ini karena keterbatasan siswa tersebut, saya menggali informasi tentang berdasarkan minat dan bakat anak tersebut. Saya komunikasi dengan yang pertama itu komunikasi dengan rekan-rekan sejawatnya di kelas, apa sih kebiasaan dia di kelas. Dalam artian itu kebiasaan positifnya. Dan dari situ saya membuat suatu rencana, kemudian saya matchingkan dengan pembelajaran bahasa Inggris. Oh ternyata anak tersebut sukanya apa ya, memperhatikan sebuah gambar gitu. Dan bisa langsung diungkapkan secara lisan dari gambar tersebut, tapi menurut bahasa versi dia. Karena suasana di kampung ya Pak ya, jadi dia lebih dominan menggunakan bahasa sehari-harinya, ya bahasa daerahnya. Jadi dia ungkapkan menggunakan bahasa daerah, dan nanti dalam kelompoknya itu dibantu oleh temannya disesuaikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi walaupun anak tersebut ada keterbatasan, dalam kerja kelompok ada manajemen kelompok yang diatur oleh rekan-rekannya. Dalam hal ini satu sama lain saling membantu dalam pembelajaran. Jadi tidak ada yang menepikan siswa lain. Oh ini yang tidak bisa baca, oh ini tidak bisa nulis. Tidak ada yang diporsikan masing-masing. Semuanya sama, asalkan satu sama lain saling mendukung, saling berusaha sama lain. Baik Pak, menarik saja ya Pak ya. Learning problemnya berarti itu ya Pak. Iya. Untuk pencapaian yang berkebutuhan khusus kelas tersebut, awalnya sebelum Kalau untuk skala angka, saya pribadi belum bisa memastikan. yang sebelumnya Pak, Yang sebelum perlakuan visual learning ini. Oh ya, yang pastinya kalau berdasarkan kemampuan anak tersebut, ini sangat di bawah rata-rata. Kalau kita skalakan dengan angka, kita targetkanlah KKM-nya paling minim 60 ya Pak ya. Yang pastinya masih di bawah 60, masih di bawah. Dengan adanya apa tadi, rencana tindak lanjut menyesuaikan pembelajaran terhadap kondisi anak tersebut, alhamdulillah target minimal paling tidak anak tersebut mampu berada di posisi minimal rata-rata. Iya, bahkan dalam konteks penilaian tertentu baik secara sikap, perilaku, spiritual itu di atas rata-rata dalam proses pembelajaran. Contohnya dalam kompetensi KSE-nya, dia kepercayaan, salah satunya kepercayaan dirinya itu muncul ketika kita guru itu memang memfasilitasi gaya belajarnya sesuai dengan kemampuannya. Alhamdulillah perkembangannya sangat signifikan. Baik Pak Agus, saya mengapresiasi langkah-langkah Pak Agus. Satu lagi yang ingin saya tanyakan Pak Agus, apakah Pak Agus melihat atas beberapa Untuk sejauh ini rencana RTL khusus belum ada nih Pak. Karena sejauh ini lewat proses pembelajaran kemarin hasil evaluasi sementara, untuk target minimalnya itu seperti saya katakan tadi, memang ada KKM-nya Pak ya. Untuk target minimalnya sudah tercapai. Cuma rencana tindak lanjut yaitu melakukan suatu pembiasaan pembelajaran yang polanya seperti ini.
karena dari hasilnya sendiri saya pribadi dan anak-anak juga tuh merasakan ada perubahan di kelas, baik dari pola belajar baik dari suasana kelas, semuanya hidup gitu Pak, semuanya merasakan senang, merasakan ini loh sebenarnya belajar gitu Pak. Jadi memang dirasakan, karena sebelumnya kan lebih dominan masuk kelas, buku belajar biasa baca jelaskan habis itu udah. Tapi kalau ini kan ada disebut dengan pola pembelajaran tersebut, setiap kelompok itu proses pembelajarannya beda, diselingi dengan ada kegiatan ice breaking kemarin kan. Nah, jadi ada penilaian positif yang pastinya dari siswa. Yang kemarin di akhir pembelajaran saya juga meminta satu anak untuk memberikan refleksi pembelajaran. Alhamdulillah dari jawaban anak tersebut memang dia mewakili siswa-siswa lain bahwa senang dengan pembelajaran tersebut. Kalau bisa seperti ini terus gitu. Biar mereka belajarnya happy, benar-benar merasakan pembelajaran. Ya. Baik Pak Gus, ini kan bagaimana kita menciptakan lingkungan yang betul siap untuk pembelajaran. Keterkaitannya dengan kelas yang harus praktekkan, berarti di sana banyak hal modal belajarnya itu visual ya Pak. Iya. Adakah rencana Pak Gus untuk mengadakan baik perempuan cerita Pak Gus 100% modal visual. Ada tidak rencana Pak Gus? Ada Pak. Itu rencananya pembelajaran di luar kelas, karena ini modelnya visualisasinya ini kayak gambar. Gambar ini kan sementara saya sebagai guru baru bisa menunjukkan lewat media tertentu ya Pak. Nah, saya berpikir seperti ini, jika memang mereka ke depan diarahkan untuk belajar lebih kepada autentik material, jadi barangnya itu nyata, jadi berbentuk visual tapi nyata gitu. Contoh misalnya kemarin saya menggunakan gambar sebuah pohon ya, pohon mangga. Nah, jadi dengan dilakukan pembelajaran di luar kelas, mereka langsung meneliti barang tersebut, pohon tersebut secara real, nyata. Di samping itu juga mereka suasana belajarnya kan berbeda dengan kelas. Kalau di luar kan bisa lebih luas, mungkin suasana suasana di kelas itu kan biasanya sumpah Pak ya, udaranya atau di kelas kan itu lebih leluasa. Rencananya seperti itu Pak, dengan tujuan juga supaya pembelajaran bahasa Indonesia tidak monoton, tidak membosankan buat mereka. Jadi ada variasi dari segi seperti Bapak sampaikan tadi, kondisi pembelajaran di kelas. Warning. Berarti Bapak biasa ke kelas untuk daya dukung itu kalau untuk daya dukung pembelajaran di luar kelas itu hal-hal yang sederhana, tidak perlu seperti di dalam kelas kita menggunakan media elektronik, menggunakan listrik, fokus dan sebagainya. Di luar itu memang bagaimana sih perbandingan belajar di dalam kelas dengan belajar di luar kelas dengan bahan-bahan yang sederhana. Dengan begitu nanti ada tolak ukur pembelajaran dari anak itu. Mereka akan memberi penilaian khusus terhadap proses pembelajaran.
itu kalau bencana alam. Iya. Jadi untuk belajar bagus melakukan untuk tindak lanjut dari melakukan itu dibawa ke kelas gitu ya. Perkiraan Bapak kalau di dalam apakah untuk keterampilan bisa tidak terkait Untuk keterampilan untuk yang RTL ya? yang ATM? RTL saya yakin bisa Pak, karena di satu sisi di sini saya jadikan kegiatan outclass ini sebagai kegiatan pembelajaran yang sifatnya seperti pengayaan sekaligus penguatan. Saya berpikir seperti ini, jika mereka belajar tentang materi yang sama tapi di lingkungan yang berbeda, saya yakin hasilnya lebih maksimal. Karena sebelumnya mereka sudah memiliki gambaran, terus selanjutnya mereka berada di ruang lingkup atau lingkungan yang berbeda, sudah pasti di outclass ini lebih leluasa. Lain halnya ketika mereka kemarin belajar di dalam kelas, kita pindahkan di kelas yang lain, sementara mereka sudah mengenal kelas tersebut, bentuk kelasnya sama, kecuali memang kelasnya itu memang perbedaannya sangat-sangat signifikan. Mungkin itu tidak terlalu membuat perasaan mereka lebih senang atau gimana. Tapi kalau di outclass saya yakin, karena sejauh ini rata-rata untuk pembelajaran yang sifatnya autentik material itu daya tarik anak sangat-sangat kuat. Kalau untuk pembelajaran dalam kelas, levelnya kan udah Ya. PTM ya. Kalau nanti dibawa ke outclass, kira-kira nanti pada level Jika kemarin prediksi saya itu 6 sampai 7 ya. Untuk di dalam kelas saya yakin bisa 7 sampai 8. Iya. Paling tidak satu level. Iya, buku sudah ada. Iya. Baik Pak, kapan rencana untuk mengaplikasikan outclass? Untuk outclass untuk kelas tertentu sesuai dengan perencanaan yang kegiatan observasi kemarin, sejauh ini belum ada direncanakan dijadwalkan khusus sih Pak. Cuma nanti menyesuaikan sesuai dengan jam pembelajaran. Baik bagus, terima kasih atas waktunya. Saya bagus mengaplikasikan outclass sebagai materi dengan observasi yang telah dilakukan di dalam kelas dengan asumsi akan ada penambahan minat maupun keseimbangan anak yang nanti justru akan anak yang di dalam bahasa percaya diri ya, self confidence Iya. Saya menggunakan terus bisa ya. Terima kasih atas waktunya Pak Gus.